siapapun yang mendirikan Reborn TV ini, siapapun yang bekerja di Reborn TV ini, siapapun yang ikut menonton Reborn TV ini. Sebab apa? Ini era kebangkitan kita untuk melawan satu sistem yang tidak sehat, di mana media tidak bisa kita miliki lagi karena media telah berpihak. Sudah datang izin dari Allah, berperanglah kami karena mereka zalim. Yang bilang katanya purnawirawan TNI Polri mendukung HIP. Omong kosong. Bohong berarti ya, bohong ya. Iya. Bohong. Minta kepada TNI dan Polri. Mana polisi? Polisi. Marahin Pak. Kayaknya ada nenek gombelnya bagaimana? Oh, kalau PKI-nya ada gelendongnya bagaimana? 200 orang di gedung rakyat berutak PKI. COVID-19 tidak bahaya, lebih bahaya rancangan undang-undang ideologi Pancasila. Betul? Betul. Maka ada kalimat COVID-19. Betul? Corona. Apa corona? Corona adalah koordinasi karo Cino. Allahu Akbar. Rancangan undang-undang ideologi Pancasila tidak dibubarkan, maka Cina-Cina yang ada di Jakarta kita tepung, pulangkan ke negaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nenek gombel di mana sekarang? Kerandongnya di mana sekarang? Kerandong ada di istana, siap ceret mereka, siap kepok mereka, kubur palu aritnya. Kanyang. Nenek gombel di mana sekarang? Kerandongnya di mana sekarang? Kerandong ada di istana. Tanya yang Ekasila. Jokowi. Ini Sumpoloyo ini, betul nggak? Semua diulur-ulur, betul. Jadi nanti jam 1 baru mulai. Berarti sampai malam siap kita nginap. Siap kita nginap. Siap kita bubarkan siapa? Yang mesti dibubarkan siapa? Betul. Yakin? Bilangnya si Oneng. Ya. Bilangnya si Oneng. Ya. Berhukum jika falsafah dan ideologi negara diganti dengan yang tingkatannya jauh di bawah dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, akan diganti dengan kalimat gotong royong yang itu dicabut insyaallah, dihapus Allahu Akbar. Gotong royong yang itu. Ayo polisi, selamatkan NKRI dari rongrongan PKI. 3 tuntutan rakyat ditulis sebagai berikut. Insyaallah, ya. Dari sana nanti sudah tidak mau lagi, ya. Inilah kerjasama yang baik, ya, kita koordinasi. Pancasila, saya Indonesia. Saya lihat di sini nggak ada orang ini. Kemana orang ini? Sebenarnya pembela NKRI dan Pancasila adalah pembela sejati adalah umat Islam. Betul? Takbir. Tik Pancasila, ya, dan tidak mensejahterakan rakyat dan tidak menegakkan keadilan, berarti orang ini tidak wah. Tidak wah. Kita butuh pemimpin, ya, anggota dewan yang waras. Betul? Kalau udah nggak waras enaknya diapain? Dilengserin. Betul? Diapain? Dilengserin. Assalamualaikum.
terjadi saudara, maka setelah berjaya 800 tahun Islam di Andalusia akibat undang-undang HIP disahkan, maka umat Islam, maka bangsa Andalusia, maka negara Andalusia, maka negara Islam yang ada di Andalusia ketika itu harus dibubarkan dan dicaplok oleh negara yang lainnya. Inilah bahayanya saudara. Yang terjadi saudara, maka setelah berjaya 800 tahun Islam di Andalusia. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza kullah wa hassama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الميعاد. أما بعد, para ulama, para habaib yang kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan kekuatan dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahidah, para pejuang, seluruh ormas yang hadir semenjak pagi sampai siang hari ini, alhamdulillah cuaca bagus dengan rintik-rintik hujan. Ini menandakan Allah ridho dengan perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atas nama penyambung lidah dari Majelis Ulama Indonesia, baik dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah di 34 provinsi, dan Dewan Pimpinan MUI tingkat kota kabupaten seluruh Indonesia, bahkan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan, bahwa MUI cuma minta satu dan tetap ingin memaksa anggota DPR juga pemerintah untuk membatalkan rancangan undang-undang. Kita tidak pernah minta ditunda, karena ini mutlak permintaan umat dan permintaan rakyat. Kalau anggota dewan tidak lagi mendengarkan rakyat, untuk siapa mereka berjuang kalau bukan untuk cubang-cubang yang hendak memperkaya diri mereka? Allahu Akbar. Karena itu melalui mimbar ini kami sampaikan kepada para sahabat pejuang-pejuang yang berada di dalam MUI, kita satu jalan, satu perjuangan, amar ma'ruf nahi munkar, bahwa kita sudah sepakat komunis dan antek-anteknya diharamkan untuk tinggal di negara Republik yang kita cintai. Indonesia negara berketuhanan, maka wajar kalau para ulama dengan para pahlawan menyiapkan Pancasila dengan 5 dasar yang ada untuk mempersatukan bangsa dan rakyat Indonesia di Nusantara ini. Maka kalau ada orang yang coba-coba dia ingin membela orang-orang yang tidak berketuhanan, jangan-jangan mereka tidak menginginkan Indonesia ini aman dan damai. Karena itu hari ini ada sejarah catatan bagi kita, bagi anak cucu kita. Kalau mereka peduli, DPR peduli, pemerintah peduli, hari ini juga cabut rancangan undang-undang ini. Rancangan undang-undang ini besar, berarti mereka mau mendengarkan rakyat. Mereka adalah pembantu untuk rakyat Indonesia. Tapi kalau dilanjutkan, kita tetap akan berjuang. Ulama siap menjadi komando. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sedikit pesan saya. Mari umat Islam jangan mau diadu domba. Kita menginginkan NKRI tetap utuh.
Kita ingin menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai ruh berbangsa dan bernegara ini. Kalau ini kita pegang, insya Allah Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Jangan sampai kita menjadi kacung-kacung dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Republik yang kita cintai. Mudah-mudahan perjuangan ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para pimpinan kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Hari ini mereka mendapatkan hidayah sehingga keinginan kemauan rakyat mereka laksanakan baik-baiknya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita siap melanjutkan amanah beliau. Siap melanjutkan amanah beliau. Siap. Siap. Harus tegas. Ini lagi hujan. Baik. Yang selanjutnya adalah orasi dari Ustadz Taufik Rahman dari Bang Jabar. Kepada beliau kami persilakan. Mohon tetap memberikan peluang teman-teman kita yang belakang yang di tol, di arah tol, tidak naik ke pagarnya, turun nanti menjadi fitnah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya islamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya Taufik Rahman Al-Banjari, Wakabit Agama Markas Komando Pusat Jabar, Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Bang Jabar! Bang Jabar! Bang Jabar! Takbir! Saya hadir di sini mewakili Ketua Umum kami, Ibu Hajah Tahira Fahmi Idris, yang berhalangan hadir diwakilkan oleh saya, dan beliau titip salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Partai Komunis Indonesia memang sudah bubar. Tidak ada lagi organisasi itu. Tetapi saudara-saudara, pemikiran komunis itu tetap ada di otak-otak orang tertentu. Betul tidak? Betul tidak? Mereka mengatakan komunis, Partai Komunis Indonesia sudah bubar. Untuk apa diungkit lagi? Tetapi pemikiran itu ada pada otak mereka. Betul tidak? Ini isme, saudara-saudara. Khilafah bukan isme. Isme itu pikiran manusia, dan dia tetap ada sampai hari kiamat. Itu harus kita waspadai. Betul tidak? Mereka bisa saja berupa organisasi, tetapi orangnya, pemikirannya komunis. Betul tidak? Betul. Bisa saja berupa partai, saudara-saudara, tetapi otak-otak yang ada di dalam partai itu pemikirannya komunis, saudara-saudara. Betul tidak? Betul. Saudara-saudara, buktinya dia bilang dalam bukunya, aku bangga jadi anak PKI.
menyatakan tentang dasar negara yang dia namakan Pancasila. Tapi saudara-saudara, ketuhanan yang Maha Esa di urutan terakhir sama tidak dengan Pancasila yang sekarang? Sama tidak? Sama tidak? Sama tidak? Berarti itu bukan dari Soekarno, betul tidak? Betul. Dia bilang dari Soekarno. Tidak, saudara-saudara, samain aja. Pancasila yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa di atas. Nomor 1, pidato Soekarno. Nomor terakhir, sama tidak? Itu kenyataan, saudara-saudara. Maka dia mengaku Pancasila. Sekarang, saudara-saudara, undang-undang HIP ini, tahulah saudara-saudara, sebenarnya ingin memasukkan paham pribadi. Memasukkan paham pribadi, yaitu paham Soekarno. Biasanya adalah dasar PDI Perjuangan. Bunyinya adalah untuk menerapkan paham Soekarno kepada bangsa dan negara. Mau tidak? Memang Soekarno sendiri berjuang untuk bangsa dan negara ini. Enak aja loh. Siapa? Ulama, saudara-saudara. Kita tidak menghormati Soekarno. Bukan. Saudara-saudara, Pancasila yang sekarang itu dasarnya dari mana? Panitia 9. Panitia 9 itu isinya ulama, saudara-saudara. Betul tidak? Tapi bukan dari Soekarno. Sebab itu kita lawan. Siap lawan? Siap lawan? Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih banyak kepada perwakilan dari Bang Jafar. Kira-kira semuanya masih semangat. Masih semangat. Walaupun hujan yang turun masih semangat. Tidak bubar sampai selesai. Betul. Betul. Saudara, ada organisasi di Jakarta dan di Indonesia yang bernama HTI ini dibubarin. Betul. Karena dengan sebab di dalamnya itu terkandung khilafah. Betul. Tapi ada salah satu partai yang mengusung daripada presiden sekarang ini. Siapa namanya? Yang mengusung presiden siapa? Di dalam partai tersebut ada ARD yang mana bunyinya mereka itu masih mengandung Trisila dan Ekasila, sudah. Saya tanya, Trisila dan Ekasila melanggar Pancasila nggak? Melanggar negara? Kalau begitu harus. Jangan HTI dong dibubarin, Paul. Betul. Ayo mari kita kembali lagi. Baik, takbir. Allahu Akbar. Ini takbir bahkan kencang gimana setan yang mau ngabur. Takbir sekencang-kencangnya biar setannya pada pusing. Ayo dari ujung ke ujung takbir biar hujannya tambah lebat. Allahu Akbar. Kencang, Allahu Akbar. Jangan masuk ke dalam, mohon maaf yang sebelah kanan di depan mobil sound, tolong jangan lagi merapat, kasihan yang di depan kekejar. Tolong jangan, sebentar. Ya. Ini yang ada di kanan di depan mobil sound, jangan terlalu merapat lagi, kasihan kekejar. Cukup di situ cukup. Bikin barikade, tertib, siap tertib. Yang sebelah kanan siap tertib. Depan mobil sound siap tertib. Jangan yang di busway ini jangan lagi masuk ke dalam lagi, jangan. Kasihan. Betul. Harusnya mobil yang maju ke depan, sampai beber. Sebelah kiri tolong mundur dikit. Tolong di sini mundur dikit. Yang sebelah kiri saya nih ada di sini nih, mundur dikit ke sana. Geser, tolong geser. Kalau memungkinkan duduk semua. Ayo. Kesian saudara sebelah kanan. Tempat tuh. Geser. Kasih ini maju dikit. Baik, Pak Polisi di sana sudah padat. Padat, maju dikit. Kenapa sih harganya maju dikit? Tolong Pak, kami damai.
Jangan ada yang aneh-aneh. Ini kasihan masyarakat pedeng-pedeng depannya ada ruang kosong. Baik. Mari kita ajak wajah kita arahkan kepada gedung Dewan, gedung DPR hari ini. Mereka yang akan mengesahkan RUU HIP. Oleh sebab itu, mari kita tunjuk bersama-sama gedung Dewan kita hari ini. Semua yang punya HP, mari kita pegang, kita abadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hadama al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara peserta aksi untuk menolak rancangan undang-undang HIP yang hadir pada siang hari ini, saya mau bercerita. Saya Ustadz Fikri Bareno mau bercerita kepada saudara-saudara bahwa undang-undang HIP ini pernah terjadi ketika Islam, ketika negara Andalusia berkuasa 800 tahun di Spanyol, di Andalusia yang hari ini adalah kita kenal sebagai negara Spanyol. Begitu Islam berjaya 800 tahun di Andalusia, begitu negara Andalusia eksis selama 800 tahun di Andalusia yang hari ini kita kenal Spanyol. Kemudian maka ketika itu disahkanlah undang-undang HIP di sana. Apa yang terjadi, saudara? Maka setelah berjaya 800 tahun Islam di Andalusia, akibat undang-undang HIP disahkan, maka umat Islam, maka bangsa Andalusia, maka negara Andalusia, maka negara Islam yang ada di Andalusia ketika itu harus dibubarkan dan dicaplok oleh negara yang lainnya. Inilah bahayanya, saudara. Oleh sebab itu, ketika itu kita menyaksikan hanya ada 3 pilihan kepada warga negara Andalusia. Hanya ada 3 pilihan kepada negara Islam yang di Andalusia ketika itu. Yaitu yang pertama, dia harus eksodus dari Andalusia, atau dia harus bunuh diri, atau dia keluar dari Islam, atau dia membubarkan bangsa Islamnya. Inilah makanya penting hari ini kita hadir di gedung Dewan ini, karena undang-undang HIP ini adalah undang-undang yang juga pernah disahkan di Andalusia itu dalam rangka mencaplok bangsa Islam Andalusia, dalam rangka mencaplok negara Islam Andalusia oleh orang-orang yang ingin berkuasa di Andalusia ketika itu. Begitu juga hari ini kita menyaksikan undang-undang HIP ini adalah dalam rangka mencaplok Pancasila, mencaplok NKRI, mencaplok negara Kesatuan Indonesia yang jelas-jelas 18 Agustus para alim ulama kita telah memfinalkan tentang Pancasila yang 5 dasar itu, dan pada 17 Agustusnya langsung diumumkan oleh saudara Presiden Soekarno dan Hatta. Jadi Pancasila, saudara, adalah final bagi bangsa Indonesia. Kalau hari ini ratusan anggota dewan kita di depan kita hari ini, mereka ingin mencoba-coba untuk mengganti Pancasila, mereka ingin merongrong Pancasila, maka mereka adalah pengkhianat, saudara-saudara. Takbir! Saudara siap melawan? Saudara siap mempertahankan
Pancasila. Takbir. Pastilah, saya yakin dari Sabang sampai Merauke, ya, yang dari pojok kari ujung sana Slepe sampai ke Bundaran Slepe juga Bundaran HI, mari kita semuanya bersatu menguatkan barisan kita dalam rangka menghadapi saudara-saudara PKI yang akan mengganti Pancasila hari ini, yang menjadi ancaman bagi NKRI dan Pancasila yang jelas-jelas pada tokoh-tokoh bangsa kita ini. Para tokoh-tokoh bangsa ini, seluruh warga bangsa ini telah memfinalkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang memang diakui oleh NKRI ini. Tidak boleh hanya ratusan anggota dewan yang mereka telah kita kasihkan amanah, kita pilih untuk mewakili kita di sana, lalu dia akan mengganti Pancasila dengan HIP yang akan jelas-jelas, yang nyata-nyata 100% itu adalah berbau sangat dengan komunis, dan kita khawatirkan itu seperti juga yang terjadi di Andalusia. 800 tahun Islam berjaya di Andalusia, akhirnya lenyap, akhirnya menjadi Spanyol, akhirnya menjadi bangsa lain, akhirnya menjadi negara lain, akhirnya Islam lenyap di Spanyol. Ini yang kita khawatirkan, saudara. Oleh sebab itu, tidak ada lain satu kata bagi kita, kita minta hapuskan, cabut itu, hentikan pembahasan kepada RUU HIP. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Ada dari Darat peta satu komando ini dari APIP kepada Pak Jenderal Kolonel Purnawirawan, yang kami persilakan. Ya, ini Purnawirawan nih, dengerin apa kata Purnawirawan. Beliau ini masih tentara, cuman masih diam aja, betul? Tapi jangan diam baik, kelamaan, kali-kali nembak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya akan meluruskan barang yang bego. Saya akan menerangkan jalan yang gelap, dan saya akan membenarkan berita yang salah. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, ada yang bilang katanya Purnawirawan TNI Polri mendukung HIP. Omong kosong. Bohong berarti ya, bohong ya. Iya, Bohong. Purnawirawan TNI Polri berjuang bersama-sama rakyat. Harus hentikan, stop RUU HIP. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, saya hanya mengulangi penekanan atau 8 maklumat dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, dengan dihilangkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66, berarti konseptor, inisiator sengaja menghilangkan sejarah kelam. Apa itu? Yaitu sejarah kebangkitan PKI. Saudara-saudara mau tahu kenapa kita harus benci dengan PKI? Kenapa harus kita hancurkan PKI? PKI adalah pohon komunis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, bahkan tidak percaya terhadap hak asasi manusia. Dia hanya ingin mengusahakan, ingin kekuasaan, kesejahteraan rakyat tidak dipikir. Suruh turunkan BBM, tidak akan diturunkan. Suruh apa saja, tidak akan pernah didengar.
itulah indikasi dari pemerintahan komunis. Saudara-saudara ingat, sejak perjalanan kemerdekaan perjuangan kita antara pejuang nasionalis dan para ulama, tak henti-hentinya berjuang terus-menerus, siang malam, banyak pengorbanan jiwa, raga, harta. Maka sampai detik ini saya ingin menunjukkan kehadiran di sini bersama beliau-beliau para ulama semata-mata ingin membuktikan kepada generasi penerus ini bahwa pejuang tentara bersama ulama tetap bersatu. Jelas, merdeka, merdeka. Kemudian yang kedua, apa yang ditekankan ulama, yaitu tentang disortinya makna Pancasila dan didegradasinya tafsir Pancasila. Intinya pembukaan mau dada atau dicampur dengan batang tubuh. Boleh? Setuju? Pasti tidak setuju. Karena apa? Pembukaan adalah jelas. Makanya kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuatu yang utuh, yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, yang terakhir dari maklumat MUI, apabila, saya ulangi, apabila pemerintah dan DPR mengabaikan tuntutan kita, maka diserahkan kepada rakyat. Rakyat itu siapa? Adalah kita, termasuk saudara. Jelas? Sanggup? Dan terakhir, saya minta kepada TNI dan Polri. Mana polisi? Polisi! Oh, marahin Pak. Saya hanya mengingatkan, kita jangan selalu, polisi sama dengan kita, bertanggung jawab terhadap kemerdekaan negara ini. Perlu tahu, ingat bulan September tanggal 15 September ada seorang gubernur Surabaya dengan seorang polisi dibantai komunis. Tanggal 19 September 48 20 polisi dibantai oleh komunis. Dengar polisi, saya minta dengar. Jadi para senior-senior kita polisi juga dibantai. Saya minta polisi betul-betul jadi alat negara, bukan alat penguasa. Allahu Akbar. Dengarkan rakyatmu, perhatikan rakyatmu. Memang itu tugasnya polisi, mengemban amanat rakyat. Yang terakhir sekali tentang TNI. TNI, mudah-mudahan ini memang sikapnya dengan caranya, tapi rakyat berayap, TNI segera turun untuk menyikapi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tembok turun. Ya, mohon dengan hormat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Pertolongan Allah akan datang. Kemenangan sudah dekat. Anak-anakku, saudara-saudaraku, para habaib, para ustazah, para ustaz, seluruh yang hadir, termasuk bapak-bapak polisi, pengayom kami, mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ke sini bukan karena apa-apa, karena ada perintah Allah. Kata Allah, alladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Sudah datang izin dari Allah, berperanglah kamu karena mereka zalim. Komunis, PKI ada di dalam sana melalui partai yang banyak mendukung, menerima anak-anak kader-kader PKI, dan sekarang mereka ingin mengganti Pancasila. Siap mengganti Pancasila? Pancasila harga mati. Jangan cuma teriak,
Selama ini pidato Pancasila, saya Pancasila. Mana Pancasilanya? Menjadi satu, setuju? Siapa yang bikin Pancasila? Para ulama, para syuhada, mereka sudah berguguran, mereka sudah bertumpahan darah demi membela negeri ini, mengusir penjajah dan menegakkan kalimat tauhid, yaitu nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Allah katakan, alladzina yuqataluna bi annahum zalimun. Sudah datang kewajiban dari Allah, perintah Allah, izin Allah untuk perang menangani, melawan orang-orang yang zalim. Siap semuanya? Lawan komunis. Sudah terlarang di negeri kita, tapi mereka dengan bangga, aku anak PKI, hancurkan mereka yang zalim. Sesungguhnya Allah akan menolong dengan gampang. Mungkinkah Allah menolong kita? Hancurkan mereka yang ingin menghancurkan Islam. Allah yang akan menghancurkan mereka di aidikum, tapi lewat tangan kita. Turun datang kalau ada apel, turun datang kalau demo, tunjukkan pada mereka kita bangkit, kita siap. Siap anak-anakku? Siap. Siap kita mati di sini? Siap. Siap bertumpah darah. Oleh karena itu Allah ingatkan, jangan takut, karena sesungguhnya Allah akan menolong kita. Bagaimana Ahok bisa ditangkap? Karena Allah yang tolong. Kita nggak punya senjata, bapak-bapak polisi. Kita nggak punya senjata, kita nggak punya uang buat nyogok orang. Datang dengan hati nurani kita sendiri. Anak-anak sekalian, ibu akan ajak kita bernyanyi sama-sama. Lagunya lagu Irama Sayonara. Pancasila, Pancasila, dasar negara kita semua. Pancasila, Pancasila, dasar negara kita. Pancasila, Pancasila, dasar negara kita. Kalau ada yang ganggu, kalau ada yang merubah umat Islam, wajib membela. Kalau ada yang ganggu, kalau ada yang merubah umat Islam, wajib membela. Pancasila, Pancasila, Tuhanan Yang Maha Esa. Pancasila nomor satu, Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila nomor satu, Tuhanan Yang Maha Esa. Pancasila nomor satu, Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila nomor satu, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan coba merubah, jangan coba mengganti, kami semua berani mati semua. Jangan coba merubah, jangan coba mengganti, kami semua berani mati. Lihat kita bilang iramanya naik ke puncak dulu. Lihat fisabilillah, lihat karena Allah. Ulangi. Lihat fisabilillah, lihat karena Allah. Komunis Pancasila, musuh semua bangsa semua. Komunis musuh Pancasila, musuh semua anak bangsa. Komunis anti Tuhan, semuanya harus diikuti. Komunis anti Tuhan, semuanya
usir. Pancasila warisan kita. Pancasila warisan kita dari para syuhada. Pancasila warisan kita dari para syuhada yang berjuang bela negara mengusir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para mujahidin, dan berbagai laskar, seluruh warga Indonesia yang saya banggakan. Kenapa mereka berbondong-bondong datang ke tempat ini? Tidak lain, kita akan bersama-sama menolak undang-undang PKI. Betul? 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 Kalau kita orasi, kalau kita mengadakan mujahadah, mengadakan istighothah, mengadakan keraan-keraan Islam yang mereka cok Pancasila, pernah menundung kita supaya kita keluar dari Indonesia. Mereka beralasan Pancasila, padahal mereka akan memperkosa Pancasila. Pancasila 65 mau dihancurkan sehingga muncul Pancasila Sakti. Andai kata hari ini mau dihancurkan lagi, siap kita perang, siap kita jihad, siap kita lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang mengusung undang-undang haluan ideologi Pancasila, siapa yang mengusung rancangan undang-undang haluan Pancasila, PKI. Kalau PKI-nya ada nenek gombelnya bagaimana? Kalau PKI-nya ada gelondongnya bagaimana? 200 orang di gedung rakyat berutak PKI, maka harus kita hancurkan, kita lenyapkan, kita pulangkan negeri komunis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. COVID-19 tidak bahaya, lebih bahaya rancangan undang-undang ideologi Pancasila. Betul? Betul. Maka ada kalimat COVID-19. Betul? Corona. Apa corona? Corona adalah koordinasi karo Cino. Allahu Akbar. Maka laskar, kalau rancangan undang-undang ideologi Pancasila tidak dibubarkan, maka Cina-Cina yang ada di Jakarta kita kepung, pulangkan ke negaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nenek gombel di mana sekarang? Kerandongnya di mana sekarang? Kerandong ada di istana, siap seret mereka, siap kepuk mereka, kubur palu aritnya. Kanyang, kanyang, kanyang PKI, kanyang PKI sekarang juga. Kanyang, kanyang, kanyang PKI, kanyang PKI sekarang juga. Allahu Akbar.
ketum kita, ketum rakyat kita, betul? Betul. Kita rebut, ambil utak yang bagus-bagus, utak yang berpancasila, utak yang berketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari Jawa Tengah semua ormas Islam menitipkan salam untuk semuanya yang hadir di tempat ini. Semoga Jawa Tengah tidak jadi kandang banteng, akan tetapi akan jadi tempat-tempat Al-Quranul Karim yang berpancasila, yang berakhlakul karimah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adana wa lakum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ada Mak Gomel, Mak Lampir, Grandong, segala sekarang nih udah mulai muncul. Ya betul kan? Nanti kita rukyah. Kita Justru datang ke sini kita mengerukyah Ya. tempat Mak Grandong. mudah-mudahan habis ini pada mati dah semua. Nah, itu betul. Kita mudah-mudahan pada mati. Kita lanjutkan. Baik, yang selanjutnya adalah orasi dari ini, nunggu dari tadi nih. Atas nama para ibu, para emak yang tidak pernah tidak ikut memberikan kontribusi mulai 4/11, 212 dan sampai hari ini, para emak masih tetap komit kepada satu komando. Dan apalagi jika kami, saya Neno Arisman, mewakili para emak yang jumlahnya lebih dari separuh penduduk Indonesia, kami punya urusan terhadap pengesahan RUU HIP jika tetap disahkan, maka seluruh emak, ibu, pelahir generasi kami semua tidak setuju, menolak tanpa syarat. RUU HIP tidak bisa kami bayangkan sebagai para ibu jika pintu gerbang ideologi yang telah disepakati sejak bahkan zaman sebelum kemerdekaan, para ulama, pejuang, kaum muslimin yang berjuang untuk kemerdekaan, sampai di BPUPKI, sampai di Piagam Jakarta, dan merelakan 7 kalimat demi persatuan. Hari ini anak-anak kami, generasi masa depan, tidak bisa dibayangkan akan menjadi generasi seperti apa jika segala sumber hukum, jika falsafah dan ideologi negara diganti dengan yang tingkatannya jauh di bawah dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan diganti dengan kalimat gotong royong, yang itu merupakan hanya salah satu nilai saja yang sudah mendarah daging ke dalam tubuh dan jiwa bangsa Indonesia. Hancur nggak tuh negara? Hancur nggak tuh negara? Siap Indonesia hancur? Siap Indonesia hancur? Lawan atau lawan? Lawan atau lawan? Lawan atau lawan? Allahu Akbar. Maka jika undang-undang ini atau RUU ini tetap diloloskan, akan terjadi kerusakan luar biasa kepada generasi anak-anak kita di masa datang. Dan lihat para ibu yang harusnya tenang-tenang duduk di rumah, kami yang sudah tua, saya yang sudah masuk usia lanjut, harusnya kami tenang-tenang menimang cucu, tapi kami masih harus ada di sini hanya untuk memberikan pendapat kami. Allahu Akbar. Karenanya saya atas nama dan mewakili kaum perempuan, kami memohon kepada seluruh perempuan yang ada di dalam gedung yang sedang berapat, tolong, bagi siapa yang masih memiliki sebiji saja zarah di dalam hatinya keimanan, maka tolong
Allah sampaikan kepada hati dan kalbu kaum perempuan yang sedang rapat di dalam, agar mereka takut kepada Allah. Kita doakan semoga saja, walaupun hanya suara seorang ibu, seorang nenek, Allah menyampaikan ke dalam hati para perempuan untuk mereka bersikap, karena menolak RUU HIP adalah menyelamatkan anak-anak kita agar tetap bisa dididik, agar tetap bisa bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak-anak kita tetap menjadi manusia yang besok akan merebut kemenangan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kepada seluruh organisasi. Saya mengajak untuk tetap istiqomah berdoa dan mohon agar jangan pernah tidak meyakini bahwa kemenangan itu ada pada orang-orang yang sabar. Insyaallah. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Tolong diangkat semua, diangkat biar kelihatan. Iya. Kepada seluruhnya, atas nama seluruh ibu, atas nama seluruh nenek dan perempuan, kami yakin doa dari jamaah yang ada di sini, orang-orang pemberani, orang-orang tulus, insya Allah akan Allah sampaikan. Insya Allah RUU HIP dicabut, insya Allah dihapus, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat saya untuk Jokowi, sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat. Jokowi tidak lagi mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik, sehingga mafia oligarki semakin merajalela dan berbuat semaunya, serta rakyat juga semakin sengsara dan kedaulatan negara semakin terancam. Nasihat ini saya sampaikan secara tulus dan ikhlas untuk keselamatan rakyat, bangsa dan negara, demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati Jokowi terbuka dan mau menerima nasihat ini. Amin. Nasihat saya untuk seluruh anggota DPR RI dan DPD RI serta segenap anggota MPR RI. Negara Indonesia sudah dalam kedaulatan di semua sektor. Karenanya, jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat, entah karena malu atau karena tekanan mafia oligarki, maka sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara sekaligus, dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk pemakzulan Jokowi dan penyelamatan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Nasihat ini saya sampaikan secara ikhlas dan tulus untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati semua anggota dewan dan senator serta anggota majelis terbuka mau menerima nasihat ini. Amin. Nasihat saya untuk segenap rakyat dan bangsa Indonesia, tatkala Jokowi tidak
rakyat serta merusak tatanan hukum dan perundang-undangan. Sementara DPR yang semestinya jadi Dewan Perwakilan Rakyat telah berubah menjadi Dewan Perwakilan Mesin yang hanya membela kepentingan mafia oligarki. Maka tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali harus doa, sabar, dan tabah serta berani melawan dan mendobrak untuk menuju perubahan ke arah yang baik dan berkah. Walau terpaksa harus makzulkan presiden dan bubarkan DPR sekalipun demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ini saya sampaikan secara ikhlas dan tulus untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga hati mereka terbuka sehingga mau menerima nasihat ini. Amin. Saya serukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia, ayo kita ikuti dan hadiri aksi 1607 yang jadi puncak perjuangan. Sudah dengar amanatnya? Sudah dengar nasihatnya? Nasihat pertama dari imam besar kita, Jokowi. Jokowi. Nasihatnya apa, Jokowi? Kalau nggak mau mundur, nasihat kedua, MPR segera gelar sidang istimewa dan makjulkan. Nasihat yang ketiga, jika Jokowi nggak legowo, DPR nggak bikin sidang istimewa, makjulkan. Sikap kita umat dan rakyat untuk tetap sabar, ikhlas, dan terus berjuang melawan kezaliman, saudara. Takbir, takbir, takbir. Terus bersatu, jangan pernah tercerai-berai, saudara. Bahkan tadi saya diterima oleh Ketua Badan Legislasi, saudara. Rancangan undang-undang HIP ini ranahnya sudah bukan balik lagi, tapi ranahnya ada di pimpinan DPR. Dan waktu tanggal 24, pimpinan DPR sudah janji sama kita untuk mencabut rancangan undang-undang HIP ini, saudara. Yang terjadi barusan, ternyata pemerintah tidak mau bahas rancangan undang-undang HIP, tetapi pemerintah hari ini juga menyerahkan rancangan undang-undang PIP, saudara. Beberapa menteri dipimpin Menko Polhukam sudah ketemu pimpinan DPR menyerahkan rancangan undang-undang PIP. Dari awal kita tegas, kita tolak rancangan undang-undang HIP maupun PIP, betul? Betul. Apapun namanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Jadi kita timbul tanda tanya. Kemarin HIP yang usul DPR, sekarang PIP yang usul pemerintah. Berarti dua-duanya kiamat atau lawan, kiamat atau lawan. Kita akan pelajari apa isi PIP, saudara. Kalau sampai isi PIP sama dengan HIP, demonya nggak di DPR, tapi yang mengusulkan di pemerintah, kita demo besar-besar di Istana Negara, saudara. Siap kumpul Istana Negara dan aksi besar. Pemerintah yang mengusulkan wajib tanggung jawab, saudara. Betul? Takbir. Nanti sama-sama kita tunggu apa komando ulama-ulama kita, saudara. Siaplah kepada komando ulama. Siap bersatu, siap berjuang, siap berjihad. Takbir. Sallu ala Nabi. Baik, alhamdulillah, itu informasi dari dalam
Ternyata ada kucing-kucingan juga rupanya. Betul. Capek apa capek? Capek. Capek apa capek? Capek dibohongin. Kalau saya sendiri udah marah tuh. Tapi kita harus nunggu komando ulama. Siap taat komando ulama? Siap taat komando ulama? Kalau ulama serukan jihad, siap? Siap berjihad? Siap berjihad? Tapi ditembak mau? Tapi mati mau? Tapi susah mau? Siap berjihad? Siap! Demi Allah, kami umat Islam yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah gentar dan akan terus maju hingga tetesan darah penghabisan demi menjaga NKRI yang merupakan amanah dari para pendahulu bangsa, yaitu ulama-ulama kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Masih semangat! Masih semangat! Siap dengerin orasi berikutnya? Siap! Takbir! Salam Nabi! Orasi selanjutnya adalah dari Ustaz Anggun Naifi segera naik ke panggung, tapi sebelumnya